Tiga pendaki nekat memulai perjalanan di malam yang salah, tepat di Jumat Kliwon. Mereka tidak hanya tersesat, tetapi juga melangkah ke dalam dunia yang tidak seharusnya ada, pasar setan. Di sana, semua yang mereka inginkan tersedia, dari kekayaan hingga kekuatan. Tapi ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Mampukah mereka melarikan diri? Atau mereka akan menjadi bagian dari pasar yang mengerikan itu selamanya? Senja di Jakarta perlahan digantikan pekatnya malam. Aris, Bimo, dan Chandra sibuk memeriksa ulang perlengkapan mereka di ruang tamu yang berantakan. Ransel-ransel besar sudah terisi penuh, siap untuk perjalanan yang mereka nantikan. Puncak Gunung Salak adalah target mereka berikutnya. Sebuah tantangan baru yang selalu membuat adrenalin mereka terpacu. Bimo, si paling logis di antara ketiganya, memegang ponselnya, memeriksa ramalan cuaca untuk yang kesekian kalinya. Riz, lo yakin banget mau berangkat hari ini? Tanyanya. Nada suaranya penuh keraguan. Ramalan cuaca bilangnya bakal hujan. Aris yang sedang memasukkan senter cadangan ke dalam tasnya hanya terkekeh. Hujan dikit mah biasa, bro. Udah lama kita nggak muncak bareng. Masa dibatalin cuma karena gerimis? Chandra, yang duduk diam di sofa, merasakan ada yang tidak beres. Firasatnya sejak sore sudah tidak enak. Ia menoleh ke arah kalender dinding dan matanya terbelalak melihat tanggal yang dilingkari Aris. Jumat. Ia lantas bertanya dengan nada pelan. Riz, ini kan hari Jumat, tanggal berapa? 25. Jawab Aris santai. Kenapa, Chen? Udah nggak sabar ya? Chandra menghela napas. Ia tidak ingin terdengar seperti orang yang percaya tahayul, tetapi kakeknya selalu berpesan untuk menghindari pendakian di malam Jumat Kliwon. Ia menatap kedua temannya. Nggak, cuma kata orang tua, hari ini kurang bagus buat naik gunung. Aris hanya menganggapnya angin lalu. Ah, mitos aja. Lagian, kita udah nyewa mobil, udah izin orang tua, masa ia balik kanan? Keputusan sudah bulat. Mereka bertiga berangkat. Jalanan ibu kota yang padat perlahan berubah menjadi jalanan pedesaan yang sepi. Saat mobil mereka mulai menanjak menuju kaki Gunung Salak, suasana hening mulai menyelimuti. Suara radio yang semula riuh kini dimatikan, digantikan oleh suara mesin mobil yang berderu pelan. Di tengah perjalanan, keganjilan pertama mulai muncul. Kompas digital di ponsel Bimo tiba-tiba mati. Layarnya hanya menampilkan garis-garis aneh. Yah, baterainya habis, gumam Bimo, padahal ia yakin 100% baterai ponselnya masih penuh. Chandra yang duduk di samping jendela merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal suhu di dalam mobil terasa normal. Ia menoleh keluar, melihat pepohonan yang terlihat lebih gelap dan tinggi dari biasanya. Hutan di pinggir jalan seolah-olah menatap balik ke arah mereka. Mereka tiba di pos pendakian tepat pukul 8 malam. Pos itu terlihat sepi, hanya ada 1-2 orang petugas yang berjaga. Mereka mengisi buku tamu, lalu seorang petugas menatap mereka dengan tatapan aneh. Yakin Mas mau naik malam ini? Tanyanya. Iya, Pak. Kenapa ya? Tanya Aris balik. Petugas itu hanya menggeleng pelan. Nggak apa-apa, cuma biasanya jarang ada yang mau naik di malam Jumat Kliwon. Udah jarang, 3 orang lagi. Aris, Bimo, dan Chandra saling bertatapan, namun lagi-lagi menganggapnya sebagai kebetulan. Mereka mengambil tas mereka, memeriksa perlengkapan sekali lagi, dan mulai melangkah memasuki jalur pendakian. Langkah kaki mereka menginjak tanah basah, disinari cahaya senter yang terasa redup. Bau tanah basah dan dedaunan kering menguar, bercampur dengan aroma aneh yang sulit diidentifikasi. Suara serangga dan burung malam yang biasanya meramaikan hutan kini menghilang. Hutan itu hening, seolah menahan napas. Keheningan ini membuat Bimo merasa cemas. Sebagai orang yang selalu mengandalkan logika, ia tidak bisa menjelaskan mengapa alam terasa begitu asing malam ini. Ia berusaha menepis pikirannya dan fokus pada langkah kakinya. Namun, pikiran-pikiran itu terus mengganggu, membuat setiap langkah terasa berat. Chandra, yang memiliki intuisi lebih kuat, merasa kehadiran-kehadiran yang tidak kasat mata di sekitar mereka. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apa-apa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi yang disebabkan oleh rasa lelah. Namun, bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti gumaman-gumaman dari jauh membuatnya merinding. Aris, yang paling bersemangat,
berjalan di depan. Ia menyadari keheningan yang janggal, tetapi ia terlalu fokus pada tujuan untuk memikirkannya lebih jauh. Ia hanya ingin mencapai puncak. Ia merasa yakin bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa semua yang mereka rasakan hanyalah bagian dari sensasi mendaki di malam hari. Mereka terus berjalan, semakin dalam ke dalam hutan. Di balik keindahan alam yang biasanya mereka nikmati, tersimpan sebuah kegelapan yang tak terjelaskan. Mereka belum tahu bahwa malam itu, mereka tidak hanya mendaki gunung, tetapi juga melangkah ke dalam sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh malam Jumat Kliwon. 1 jam berlalu, dan mereka masih terus berjalan. Senter mereka seolah enggan menembus pekatnya malam, hanya mampu menerangi beberapa langkah di depan mereka. Hutan itu terasa semakin aneh. Pepohonan yang mereka lewati tampak lebih tinggi dan rapat, seolah-olah membentuk dinding yang tak bisa ditembus. Bimo, yang biasanya selalu tenang, merasa gelisah. Ia kembali mencoba menyalakan kompas digital di ponselnya, berharap itu hanya gangguan sementara. Namun, layar ponselnya tetap kosong, hanya menampilkan garis-garis statis yang berkedip-kedip aneh. Ini aneh, gumamnya. Suaranya pelan. Apanya yang aneh? Tanya Aris, tanpa menoleh. Kompas gue mati total. Gue coba restart berkali-kali, hasilnya sama. GPS juga nggak ngedeteksi sinyal. Aris hanya tertawa kecil. Mungkin sinyalnya emang nggak nyampe di sini. Udah, santai aja. Gue hafal kok jalur ini. Keyakinan Aris tidak menenangkan Bimo. Jalur yang mereka lewati terasa asing. Tidak ada pohon besar yang biasanya mereka gunakan sebagai penanda. Tidak ada batu-batu unik yang mereka ingat dari pendakian sebelumnya. Mereka seharusnya sudah melewati persimpangan menuju air terjun. Tetapi Bimo tidak melihat tanda-tanda itu sama sekali. Chandra, yang berjalan di belakang, menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang, ke arah kegelapan yang mereka tinggalkan. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Perasaan ini bukan lagi sekadar firasat, melainkan sebuah kepastian. Ia mendengar suara bisikan, sangat halus, seolah ada yang berbisik tepat di samping telinganya. Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi bisikan itu semakin jelas, mengucapkan kata-kata yang tidak ia pahami. Kenapa? Chen? Ada yang ketinggalan? Tanya Aris. Enggak, jawab Chandra, berusaha terdengar normal. Cuma, kayak ada yang ikutin kita dari tadi. Ah, perasaan lo aja, potong Aris, sedikit kesal. Malam-malam gini emang suka parno. Fokus aja ke depan. Yuk, biar cepat sampai. Bimo menatap Aris dengan tajam. Riz, lo nggak ngerasa aneh? Jalur ini bukan jalur yang biasa kita lewatin. Harusnya kita udah lewat pos 1. Aris menghentikan langkahnya. Ia melirik ke sekeliling, mencoba mencocokkan ingatan dengan pemandangan di depannya. Ia harus mengakui, memang ada yang tidak beres. Pepohonan di sekitarnya tampak terlalu rapat, dan bau tanah yang semula segar kini bercampur dengan aroma anyir yang samar. Mungkin kita salah belok di persimpangan tadi, kata Aris, mencoba mencari alasan logis. Persimpangan mana? Tanya Bimo. Dari tadi kita cuma jalan lurus. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar suara geraman rendah. Suara itu bukan suara binatang buas. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang menahan marah, penuh kebencian. Ketiga sahabat itu langsung mematung. Senter mereka menyorot ke arah sumber suara, tetapi tidak menemukan apa-apa. Itu suara apa? Bisik Chandra, suaranya bergetar. Cuma suara angin, jawab Aris, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Tetapi ia tahu itu bukan suara angin. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti ujian. Suara geraman itu kini disusul dengan tawa cekikikan yang terdengar dari balik pohon. Seolah-olah ada yang mempermainkan mereka. Chandra kini bisa melihat bayangan-bayangan aneh di balik pepohonan, bergerak sangat cepat, hanya terlihat sekilas. Mereka tidak terlihat seperti binatang. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi terlalu tinggi dan kurus. Gue nggak kuat, Riz, bisik Bimo, wajahnya pucat. Kita balik aja, yuk. Gue nggak peduli kalau kita harus rugi. Aris melihat ke arah Bimo, lalu ke arah Chandra yang gemetaran ketakutan. Ia tahu,
Rasa takut mereka bukanlah hal sepele. Mereka tidak hanya tersesat, tetapi juga menghadapi sesuatu yang di luar nalar. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya kembali. Jalur yang mereka lewati terasa seperti labirin. Setiap kali mereka mencoba berbalik, jalanan di belakang mereka terasa asing, tidak seperti jalur yang baru saja mereka lewati. Malam semakin larut, dan mereka semakin jauh dari peradaban. Udara terasa semakin dingin, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ketiganya kini berjalan berdekatan, saling berpegangan seolah mencari perlindungan. Mereka tidak lagi berbicara, hanya suara napas berat dan langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Mereka akhirnya menyadari bahwa firasat dan tanda-tanda yang mereka abaikan di awal adalah peringatan yang seharusnya mereka dengar. Dan di tengah hutan Gunung Salak, di malam Jumat Kliwon, mereka baru saja menyambut kegelapan yang tidak mereka duga. Setelah hampir 2 jam berjalan tanpa arah, keputusasaan mulai merayap di hati mereka. Kabut tebal tiba-tiba turun, menyelimuti hutan dan membatasi jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, membuat Bimo dan Chandra menggigil. Mereka tidak lagi merasakan kelelahan fisik, yang ada hanya ketakutan yang mencekam. Aris yang tadinya paling bersemangat kini terlihat paling cemas. Ia berulang kali membolak-balik peta di ponselnya, tetapi layarnya hanya menunjukkan titik-titik aneh yang tidak masuk akal. Ini peta gue kenapa, sih? Gumamnya. Frustrasi. Nggak pernah kayak gini sebelumnya. Gue udah bilang kan, Riz, kata Bimo dengan suara serak. Ini bukan cuma gangguan sinyal atau peta error. Ada yang salah di sini. Chandra menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Kalian lihat nggak? Itu apa? Senter mereka menyorot ke sebuah pohon beringin tua yang sangat besar, dengan akar-akar menggantung yang terlihat seperti tirai. Di batangnya, terukir sebuah simbol aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, terdiri dari garis-garis lengkung yang menyerupai mata. Tepat di bawah ukiran itu, terdapat tumpukan sesajen yang sudah kering dan layu. Itu bukan tanda pendakian, kan? Tanya Aris, mencoba mencari penjelasan logis. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua tahu, itu bukan tanda pendakian. Itu adalah tanda yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak mereka pahami. Suara tawa cekikikan yang sebelumnya samar-samar kini terdengar lebih jelas, seolah-olah tawa itu berasal dari dalam pohon beringin itu sendiri. Tawa itu terdengar seperti tawa seorang anak kecil, tetapi dengan nada yang menyeramkan. Kita salah jalur, bisik Bimo. Jauh banget salahnya. Mereka berbalik, mencoba kembali ke jalur yang seharusnya. Namun, setiap kali mereka melangkah, jalur di belakang mereka tampak berbeda. Rerumputan yang tadi mereka injak kini menghilang, digantikan oleh semak-semak lebat yang belum pernah mereka lihat. Seolah-olah, hutan itu tidak ingin melepaskan mereka. Gue nggak bisa napas, kata Chandra, terengah-engah. Bukan karena lelah, tetapi karena ketakutan. Udara di sekitarnya terasa sangat berat, seolah dipenuhi oleh energi negatif. Aris menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan peta atau insting. Mereka benar-benar tersesat di sebuah tempat yang tidak ada di peta. Mereka memutuskan untuk berjalan lurus, berharap bisa menemukan jalan setapak atau sungai yang bisa membawa mereka keluar. Namun, setiap langkah yang mereka ambil justru membawa mereka semakin dalam ke dalam hutan yang gelap dan aneh. Tiba-tiba, Aris merasakan ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak menemukan siapa-siapa. Siapa itu? Tanyanya. Suaranya parau. Siapa apanya? Riz? Tanya Bimo, bingung. Tadi ada yang pegang bahu gue, kata Aris. Bimo dan Chandra saling bertatapan, mencoba untuk menenangkan Aris. Namun, tak lama kemudian, Bimo merasakan hal yang sama. Sebuah sentuhan dingin di lehernya, seolah ada yang bernapas di belakangnya. Ia menoleh. Tetapi hanya ada kegelapan. Mereka mulai berlari. Keputusan itu datang secara spontan, didorong oleh ketakutan yang tak tertahankan. Mereka tidak lagi peduli dengan jalur, dengan ranting-ranting yang menggores tangan, atau dengan batu-batu yang tersandung di kaki. Mereka hanya ingin lari dari kegelapan yang mengejar. Namun, lari tidak membantu. Tawa cekikikan itu kini terdengar di mana-mana, seolah-olah mereka dikepung. Dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak sangat cepat, mengitari mereka seperti serigala yang mengintai mangsa.
Bayangan itu sangat tinggi, ramping, dan memiliki mata yang bersinar merah. Bimo terjatuh, terperosok ke dalam lubang kecil. Aris dan Chandra membantunya bangun, tetapi mereka melihat kakinya berdarah. Darah itu tidak keluar dengan normal, melainkan membeku dan berubah warna menjadi hitam keunguan. Bau anyir yang sempat mereka cium kini tercium lebih jelas, bercampur dengan aroma bunga melati yang sangat kuat. Chandra mengangkat senter ke depan, dan matanya melebar. Di depan mereka, di tengah hutan yang hening, berdiri sebuah pohon yang sangat tinggi, dengan sebuah ayunan yang tergantung dari salah satu rantingnya. Ayunan itu bergerak pelan, seolah-olah baru saja ditinggalkan seseorang. Mereka bertiga saling berpegangan tangan. Mereka tahu, ini bukan lagi cerita tentang mendaki gunung yang tersesat. Ini adalah cerita horor yang nyata, dan mereka berada di tengah-tengahnya, di sebuah tempat yang entah bagaimana, telah memisahkan mereka dari dunia manusia dan menyambut mereka di dunianya sendiri. Dan di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara gamelan yang mengalun, mengundang mereka menuju sebuah tempat yang tidak pernah mereka bayangkan ada. Langkah mereka semakin berat. Kaki Bimo yang terluka terasa perih. Tetapi rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan ketakutan yang merayap di setiap inci tubuhnya. Mereka terus berjalan lurus, mengikuti suara gamelan yang kini terdengar lebih jelas. Suara itu bukan lagi bisikan, melainkan alunan melodi yang aneh dan membingungkan, seolah-olah ditarikan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Ditambah lagi, samar-samar terdengar suara keramaian, seperti sebuah pasar yang sedang ramai. "Dengerin, deh," bisik Aris. "Ada suara orang ngobrol." Chandra mengangguk pelan. "Mungkin itu pos pendakian," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Atau desa terpencil." "Tapi, di sini nggak ada desa," ujar Bimo, suaranya parau. Ia mengenal peta Gunung Salak dengan baik. Tidak ada permukiman di wilayah ini. Keraguan mereka sirna saat di depan mata mereka terhampar pemandangan yang tak masuk akal. Di tengah hutan yang gelap, diterangi oleh cahaya remang-remang dari puluhan obor yang ditancapkan di tanah, berdiri sebuah pasar. Para pedagang dan pembeli terlihat lalu lalang dengan aktivitas yang ramai. Suara tawar-menawar terdengar jelas, diselingi tawa dan gumaman yang aneh. Mereka bertiga saling berpandangan. Mata mereka melebar karena tidak percaya. Gue nggak ngerti," kata Aris, pikirannya kacau. "Ini gimana caranya ada pasar di sini?" "Ayo kita ke sana, Riz," ajak Chandra, dorongan rasa ingin tahu lebih besar dari rasa takutnya. "Siapa tahu ada yang bisa nunjukin kita jalan keluar." Bimo menahan tangan Chandra. "Jangan, Chen. Ini aneh. Nggak masuk akal." Namun, Aris yang sudah kelelahan dan putus asa, memilih untuk mengabaikan Bimo. Ia melangkah menuju pasar itu, berharap menemukan jawaban atau setidaknya bantuan. Bimo dan Chandra tidak punya pilihan selain mengikutinya. Hati mereka dipenuhi kecemasan. Saat mereka melangkah masuk, keanehan pasar itu terasa semakin nyata. Para pedagang dan pembeli tidak menoleh ke arah mereka, seolah-olah mereka tidak terlihat. Wajah-wajah mereka pucat pasi, matanya kosong, dan gerak-gerik mereka kaku, seperti boneka. Dagangan yang mereka jajakan pun tidak masuk akal. Di sebuah lapak, seorang kakek tua menjual keris-keris yang melayang di udara. Di lapak lain, seorang wanita muda tersenyum menakutkan sambil menjajakan perhiasan yang terbuat dari tulang belulang. Chandra melihat seorang ibu-ibu tua yang sedang memegang bakul berisi buah. Buah-buah itu terlihat segar dan menarik, tetapi baunya seperti bangkai. Ia mencoba memberanikan diri. "Permisi, Bu. Maaf, saya mau tanya, ini jalan ke arah mana ya?" tanyanya sopan. Ibu tua itu menoleh perlahan. Wajahnya yang keriput dan pucat tersenyum, tetapi senyuman itu tidak sampai ke matanya yang kosong. Bibirnya ditarik hingga memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan runcing. "Mau ikut pasar malam, Nak?" bisiknya. Suaranya serak dan kering, seolah sudah lama tidak dipakai. "Ini pasar setan, malam Jumat Kliwon." Tubuh Chandra seketika kaku. Ia mundur perlahan, menggandeng tangan Aris dan Bimo. Namun, genggaman ibu tua itu di lengannya begitu kuat, dinginnya menembus kulit. "Jangan pergi dulu," bisiknya lagi. "Di sini banyak barang bagus, loh." Aris dan Bimo yang melihat kejadian itu langsung menarik Chandra menjauh dari ibu tua tersebut. Mereka berlari sekuat tenaga,
meninggalkan pasar itu dengan panik. Tawa serak ibu tua itu mengikuti mereka. Ketika mereka menoleh ke belakang, pemandangan itu membuat darah mereka membeku. Para pedagang dan pembeli di pasar itu kini melihat ke arah mereka. Mata mereka yang kosong kini menyala merah. Senyum mengerikan terukir di wajah-wajah pucat mereka. Mereka dikejar. Puluhan sosok pucat itu berlari dengan kecepatan tak wajar, mengitari mereka dari segala arah. Suara tawa cekikikan dan teriakan aneh terdengar memekakan telinga. Mereka terjebak dalam jebakan yang mereka masuki dengan sukarela. Dan mereka tahu, ini adalah awal dari neraka yang tidak pernah mereka bayangkan, di tengah hutan Gunung Salak, di malam Jumat Kliwon. Teriakan panik Aris, Bimo, dan Chandra memecah keheningan malam. Mereka lari sekuat tenaga, tetapi seolah-olah kaki mereka tidak menyentuh tanah. Di belakang mereka, kerumunan sosok pucat itu mengejar dengan kecepatan yang tidak wajar. Mata mereka yang menyala merah menjadi satu-satunya sumber cahaya di antara kegelapan. Suara tawa dan gumaman aneh terus menggema, seakan-akan hutan itu sendiri yang sedang menertawakan mereka. Bimo yang kakinya terluka tidak bisa lari cepat. Ia terengah-engah, merasakan darah dingin merayap dari luka di kakinya. Aris dan Chandra terus menariknya, mendorongnya untuk terus melangkah. Mereka ngincer kita, teriak Chandra. Matanya membelalak ketakutan saat melihat salah satu sosok itu melompat dari pohon ke pohon, mengikuti mereka dari atas. Mereka akhirnya menemukan sebuah celah di antara pepohonan yang sangat rapat. Aris mendorong Bimo dan Chandra masuk terlebih dahulu. Celah itu ternyata adalah sebuah terowongan sempit yang terbentuk secara alami oleh akar-akar pohon besar. Mereka merangkak masuk, berharap terowongan itu bisa menyembunyikan mereka. Di dalam terowongan, suara-suara dari luar perlahan menghilang. Kegelapan total menyelimuti mereka. Mereka bisa mendengar napas mereka sendiri yang berat dan detak jantung yang berdentum kencang. Setelah beberapa menit, mereka merasa aman dan mencoba untuk menenangkan diri. Gue nggak ngerti, kata Aris, suaranya bergetar. Apaan sih itu? Lo dengarkan apa kata ibu-ibu tadi? Kata Bimo, nadanya penuh kepahitan. Pasar setan. Chandra menyalakan senternya. Cahaya redup itu menyorot wajah mereka yang pucat dan penuh keringat. Ia melihat jam di tangannya. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, tepat di puncak malam Jumat Kliwon. Ini bukan lagi mimpi, guys. Ini nyata. Kita terjebak di sini. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan terowongan, terdengar suara nyanyian. Suara itu terdengar merdu, tetapi liriknya sangat aneh, menceritakan tentang kenikmatan abadi dan kekayaan yang tak terbatas. Nyanyian itu berasal dari sebuah sumber cahaya di ujung terowongan. Mereka melihat cahaya berwarna keemasan yang berkedip-kedip, seolah-olah mengundang mereka untuk datang. Rasa lelah dan putus asa membuat Aris mengambil keputusan yang gegabah. Ayo kita ke sana. Mungkin itu jalan keluar, katanya. Bimo menahan Aris. Lo gila? Lo nggak denger nyanyiannya? Ini pasti jebakan lain. Tapi kita nggak punya pilihan lain, Bim, jawab Aris, matanya dipenuhi nafsu. Siapa tahu ada harta karun di sana. Chandra melihat perubahan aneh pada Aris. Mata temannya yang tadinya dipenuhi ketakutan kini dipenuhi oleh kilatan serakah. Aris yang selalu logis kini seolah-olah dikuasai oleh halusinasi. Mereka tetap berjalan maju, mengikuti cahaya dan nyanyian yang semakin jelas. Terowongan itu berakhir di sebuah ruangan gua yang luas. Di tengah gua, ada sebuah batu besar yang dikelilingi oleh tumpukan emas, perhiasan, dan permata yang berkilauan. Sinar emas itu begitu terang, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, membuat mereka terpana. Di samping tumpukan harta itu, duduk seorang wanita yang sangat cantik. Ia memakai kebaya putih, rambutnya panjang terurai, dan wajahnya sangat memesona. Namun, senyumnya tidak sampai ke matanya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah keris emas yang melayang di udara. Selamat datang, katanya. Suaranya merdu. Ambillah semua yang kalian inginkan. Kekuatan, kekayaan, atau apapun yang kalian inginkan. Semuanya ada di sini. Aris tidak bisa menahan diri. Ia melangkah maju, tangannya gemetar. Benarkah? Tanyanya. Benar, jawab wanita itu, senyumnya semakin lebar. Kalian hanya perlu memberikan sesuatu sebagai gantinya.
Chandra menahan napas. Ia tahu, tidak ada yang gratis di tempat ini. Ia melihat ke arah Bimo, yang wajahnya kini pucat. Aris yang terbutakan oleh harta tidak memedulikan mereka. Ia melangkah semakin dekat, menuju tumpukan emas. Apa yang harus kami berikan? Tanya Aris. Wanita itu tertawa pelan. Tawanya terdengar seperti lonceng yang berbunyi, tetapi di dalamnya tersimpan kengerian yang tak terlukiskan. Jiwa kalian, bisiknya. Jiwa kalian yang akan menjadi bagian dari pasar setan selamanya. Puncak dari kengerian ini akhirnya terungkap. Mereka terjebak, tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga secara spiritual. Mereka harus menghadapi godaan terberat dalam hidup mereka, dan pilihan yang mereka ambil akan menentukan nasib mereka selamanya. Dan di dalam kegelapan gua itu, di tengah-tengah kilauan emas yang menyesatkan, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya harus melawan para pengejar, tetapi juga melawan diri mereka sendiri. Tatapan Aris terpaku pada tumpukan emas yang berkilauan. Pikirannya dipenuhi gambaran kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan mewah yang selama ini ia impikan. Suara wanita cantik itu berbisik di telinganya, merayu dan menjanjikan semua hal yang ia inginkan. Ia melangkah maju, tangannya terulur, seolah-olah tumpukan itu adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Aris, jangan, teriak Bimo, mencoba menahan tangannya. Ini jebakan. Kita harus keluar dari sini. Lo nggak ngerti, Bim, jawab Aris, matanya kosong. Ini kesempatan kita. Selama ini kita udah kerja keras, tapi hasilnya nggak seberapa. Ini bisa ngubah hidup kita. Chandra menahan Bimo. Ia menatap Aris dengan mata penuh keprihatinan. Ia tahu, Aris bukan dirinya sendiri. Sesuatu yang jahat telah merasuki pikirannya, membuatnya terbutakan oleh keserakahan. Di saat yang sama, ia merasakan godaan yang sama. Wanita itu menatapnya, bibirnya tersenyum. Kau menginginkan kedamaian, bukan? Lepaskan semua ketakutanmu. Ikutlah denganku, dan kau akan bebas. Bimo juga tidak luput dari godaan. Wanita itu menatapnya, seolah membaca pikirannya. Kau ingin bukti, bukan? Bukti bahwa hal-hal gaib ini benar-benar ada. Aku akan memberikannya padamu. Tinggal di sini, dan kau akan menjadi orang yang paling berpengetahuan di antara manusia. Tiga sahabat itu berdiri di ambang perpecahan. Masing-masing dihadapkan pada godaan terkuat dalam hidup mereka. Sebuah godaan yang memisahkan mereka dari persahabatan, logika, dan bahkan akal sehat. Bimo yang paling skeptis, kini terombang-ambing antara keyakinan dan godaan untuk membuktikan semuanya. Chandra yang peka, ingin mengakhiri semua ketakutan yang menghantuinya. Aris yang paling serakah, melihat kesempatan untuk mendapatkan segalanya. Kita nggak bisa berpisah di sini, kata Bimo, suaranya bergetar. Ingat, kita kesini bertiga. Kita harus keluar bertiga. Aris tidak mendengarkannya. Ia semakin dekat dengan wanita itu, tangannya hampir menyentuh tumpukan emas. Chandra merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang bersamaan, ia melihat sebuah bayangan aneh di belakang wanita itu. Bayangan itu berbentuk seperti bayangan Aris, Bimo, dan dirinya sendiri, terikat oleh rantai hitam yang terhubung ke tubuh wanita itu. Ia menyadari, jika mereka mengambil godaan itu, jiwa mereka akan terikat selamanya pada pasar setan ini. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan segenap keberanian, ia berlari ke arah Aris, memeluknya dari belakang. Aris, sadar, teriaknya. Ini bukan lo. Kita nggak butuh semua ini. Kita cuma butuh keluar dari sini. Pelukan Chandra seolah-olah melepaskan Aris dari mantra. Aris tersentak. Matanya yang kosong perlahan kembali normal. Ia menatap tumpukan emas di depannya, lalu ke arah wanita cantik itu yang kini tersenyum sinis. Aku mau apa? Bisiknya. Bingung. Kau ingin segalanya, jawab wanita itu. Suaranya kini terdengar seperti lolongan serigala. Wajahnya yang cantik perlahan mencair, memperlihatkan wajah yang mengerikan dengan mata merah menyala dan taring runcing. Ketakutan kembali menyelimuti mereka. Mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga. Namun, terowongan yang mereka masuki telah menghilang, digantikan oleh sebuah dinding batu yang tebal. Mereka terjebak. Sial, teriak Aris, memukul dinding dengan putus asa. Kita dijebak.
Suara tawa wanita itu menggema di seluruh ruangan. Kalian pikir bisa lari dari godaan? Sekarang, kalian akan menjadi bagian dari kami. Selama-lamanya. Dari balik bayangan, muncul lusinan sosok-sosok yang pucat. Mata mereka menyala merah, dan tawa mereka memekakkan telinga. Mereka tidak lagi bergerak kaku seperti boneka, tetapi melompat dengan lincah, siap untuk menerkam. Bimo mengambil pisau kecil yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga. "Sini kalian!" teriaknya, mengacungkan pisau itu. Chandra memeluk Aris, melindungi temannya yang masih dalam keadaan syok. "Kita harus berani," bisiknya. "Kita harus lawan mereka." Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar sebuah bisikan yang sangat jelas di telinga Chandra. "Cari jalan keluar, dan tolak semua godaan." Bisikan itu terasa hangat dan menenangkan, memberikan mereka harapan. Aris yang sudah sadar sepenuhnya, menoleh ke arah Bimo dan Chandra. Ia melihat ketakutan dan keberanian di mata mereka. Mereka tidak lagi hanya ingin lari. Mereka ingin berjuang. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tersesat, Aris merasakan kekuatan persahabatan yang jauh lebih berharga dari semua emas di dunia. Pilihan sudah dibuat. Mereka tidak akan menyerah pada kegelapan. Mereka akan berjuang untuk hidup mereka. Mata merah menyala dari para pengejar semakin mendekat. Suara tawa mereka kini berubah menjadi jeritan melengking yang memekakkan telinga. Aris, Bimo, dan Chandra berdiri saling membelakangi, siap menghadapi serangan. Mereka tidak punya senjata, hanya satu pisau kecil milik Bimo dan keberanian yang baru saja bangkit. "Kita nggak bisa lari," bisik Aris. "Kita harus lawan." Chandra menelan ludah. "Lawan gimana? Mereka nggak nyata. Riz, mereka nggak bisa disentuh." "Kalau mereka nggak bisa disentuh, kenapa mereka bisa ngejar kita?" tanya Bimo. Matanya menatap tajam sosok-sosok di sekeliling mereka. "Mereka butuh kita buat percaya. Kekuatan mereka ada di ketakutan kita." Satu sosok pucat melompat ke arah Bimo, tangannya yang panjang dengan kuku tajam mengarah ke lehernya. Bimo menghindar, mengayunkan pisau kecilnya. Pisau itu menembus tubuh sosok itu tanpa perlawanan. Tetapi Bimo merasakan hawa dingin yang luar biasa dari sentuhan itu, seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Sosok itu tidak terluka, hanya mundur sedikit dan tertawa mengejek. "Kalian bodoh," bisik suara wanita cantik itu. Wajahnya yang sudah berubah mengerikan muncul dari balik bayangan. "Kalian bisa melawan, tapi kalian tidak akan menang." Aris melihat ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Gua itu tidak memiliki pintu lain. Dindingnya tertutup rapat. Tiba-tiba, ia teringat bisikan yang Chandra dengar sebelumnya. "Tolak semua godaan." Ia menatap Bimo yang kelelahan dan Chandra yang gemetar. "Mereka harus bekerja sama. Tolak semua yang kalian inginkan," bisik Aris kepada teman-temannya. "Lawan pikiran kalian sendiri." Tiba-tiba, Bimo merasakan kepalanya berdenyut. Di dalam otaknya, muncul suara-suara yang menertawakan semua hal logis yang ia yakini selama ini. Ia melihat wujud-wujud mengerikan dari buku-buku yang ia baca, semua teori ilmiah yang ia pegang teguh hancur di depan mata. Ia ingin berteriak, mengakui kekalahan. Namun, ia teringat Aris dan Chandra. Ia harus kuat untuk mereka. Ia menutup matanya, memfokuskan pikirannya pada satu hal, persahabatan mereka. Ia menolak semua godaan untuk menyerah pada ketidaklogisan. Kekuatan aneh itu perlahan menghilang, dan suara-suara yang mengganggu pikirannya mereda. Di sisi lain, Chandra dihadapkan pada godaan yang berbeda. Ia melihat sosok orang tuanya di depan matanya. Mereka terlihat tua dan lelah. "Pulanglah, nak," bisik sosok ibunya. "Semua ketakutanmu akan hilang di sini. Biar kami yang menggantikanmu." Chandra hampir menangis. Ia merindukan rumah. Ia ingin mengakhiri semua kengerian ini. Tetapi ia tahu itu bukan orang tuanya. Itu adalah ilusi yang diciptakan untuk memancingnya. Ia memejamkan mata dan menggeleng. "Kalian bukan orang tuaku," bisiknya. "Aku akan kembali, tapi dengan jalanku sendiri. Aku tidak akan menyerah pada kalian." Saat Aris melihat Bimo dan Chandra berhasil melawan godaan mereka, ia juga merasakan serangan yang sama. Ia melihat dirinya menjadi seorang miliarder, dikelilingi kemewahan dan wanita cantik. Sebuah suara berbisik,
Kau bisa memiliki semua ini, Aris. Tinggalkan saja mereka. Mereka hanya akan menjadi beban. Aris menatap Bimo dan Chandra yang berjuang melawan godaan mereka masing-masing. Ia melihat betapa tulusnya mereka, betapa kuatnya persahabatan mereka. Ia menolak gambaran itu. Tidak, katanya dengan lantang. Kekayaan tidak ada artinya tanpa mereka. Saat mereka bertiga berhasil menolak godaan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sinar aneh yang menyelimuti gua itu mulai meredup. Wajah-wajah mengerikan dari para pengejar mulai memudar, dan suara tawa mereka berubah menjadi rintihan kesakitan. Kalian tidak bisa melawan, teriak wanita itu, suaranya penuh amarah. Kami tidak melawan, kami menolak, jawab Aris. Kami menolak semua yang kau tawarkan, karena itu semua palsu. Tiba-tiba, di dinding batu yang tadi tertutup rapat, muncul sebuah cahaya yang berkedip-kedip, membentuk sebuah pintu. Pintu itu terlihat seperti pintu keluar. Mereka tidak menunggu lagi. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, mereka berlari menuju pintu itu. Di belakang mereka, gua itu runtuh dan para pengejar kembali menjadi debu. Rintihan dan tawa mereka menghilang di tengah kegelapan malam. Mereka berhasil keluar dari gua, dan kini mereka berada di sebuah jalur setapak yang familiar. Kabut tebal telah menghilang, dan udara terasa sejuk. Senter mereka kembali berfungsi normal, menyorotkan cahaya terang. Mereka tahu, mereka belum sepenuhnya aman, tetapi mereka telah melewati puncak kengerian, dan yang mereka miliki sekarang adalah persahabatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aris, Bimo, dan Chandra berjalan tanpa henti. Mereka meninggalkan gua yang runtuh di belakang mereka, dan kini berada di jalur setapak yang terasa lebih nyata, lebih hidup. Kabut yang mencekam sudah menghilang, digantikan oleh keheningan hutan yang normal, dihiasi suara serangga malam yang kembali terdengar. Senter mereka yang tadi redup kini kembali bersinar terang, menyoroti jalan yang berliku. Mereka tidak lagi berbicara. Semua energi mereka terkuras, bukan hanya karena fisik, tetapi juga mental. Ketakutan yang mereka rasakan beberapa menit yang lalu masih membekas. Bimo yang kakinya terluka terus berjalan, menahan rasa perihnya. Aris dan Chandra sesekali membantunya, memapah dan mendorongnya maju. Apa-apa itu tadi? Bisik Bimo, akhirnya memecah keheningan. Gue nggak bisa ngerti. Gue juga, jawab Chandra, suaranya parau. Gue cuma bersyukur kita berhasil keluar. Aris menoleh ke belakang, tetapi hanya ada kegelapan hutan yang pekat. Gua dan pasar setan itu seolah-olah tidak pernah ada. Namun, mereka tahu itu ada, dan pengalaman itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar suara langkah kaki. Mereka bertiga langsung berhenti. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling berpandangan, mata mereka dipenuhi kecemasan. Apakah itu para pengejar lagi? Apakah mereka berhasil melarikan diri, tetapi hanya untuk terperosok ke dalam jebakan lain? Langkah kaki itu semakin mendekat. Ketiganya bersiap untuk lari, atau jika terpaksa, melawan. Tetapi, sosok yang muncul dari balik semak-semak itu adalah seorang pria parubaya yang memakai seragam tim SAR. Ia terlihat bingung dan terengah-engah. Kalian kenapa di sini? Tanyanya. Kami dapat laporan ada 3 pendaki yang tersesat di sini. Aris, Bimo, dan Chandra merasa lega yang luar biasa. Air mata mengalir di pipi Chandra. Mereka mencoba menceritakan apa yang mereka alami, tentang pasar setan, tentang godaan, tentang wanita yang wajahnya berubah mengerikan. Tetapi, petugas itu hanya menatap mereka dengan tatapan iba. Kalian pasti lelah dan halusinasi, katanya. Nggak ada yang namanya pasar setan di sini. Kalian tersesat dan kena hipnotis alam. Ia tidak percaya. Dan mereka tidak bisa memaksanya untuk percaya. Bagaimana mereka bisa menjelaskan sesuatu yang di luar nalar? Mereka hanya mengangguk pelan. Setuju dengan penjelasan logis yang diberikan petugas itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Petugas itu membawa mereka ke pos pendakian. Di sana, mereka diberikan air minum dan makanan. Mereka makan dengan lahap, seolah-olah mereka tidak makan selama berhari-hari. Tetapi, ada satu hal yang mengganjal. Mereka tidak merasa lapar. Mereka hanya merasa kosong. Saat mereka akan pulang, Aris merogoh saku jaketnya.
Sesuatu yang terasa keras menyentuh tangannya. Ia mengeluarkannya, dan matanya melebar. Itu adalah sebuah keris kecil, yang diukir dengan simbol aneh yang sama dengan yang ia lihat di pohon beringin tua. Keris itu dingin, dan terasa berat, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Bimo mengeluarkan ponselnya. Kompasnya sudah berfungsi normal, tetapi saat ia memeriksa galeri fotonya, ada satu foto aneh yang muncul. Itu adalah foto pasar setan yang mereka lihat, terlihat buram dan penuh kabut. Tetapi pasar itu ada, dan para pedagang di sana terlihat jelas. Chandra mengeluarkan sebotol air minum. Ia melihat bayangan di air itu. Itu bukan bayangan dirinya, tetapi bayangan wanita cantik dengan wajah mengerikan yang mereka temui di dalam gua. Bayangan itu tersenyum, seolah-olah wanita itu ada di sana, mengawasi mereka. Mereka saling berpandangan, tidak berkata-kata. Mereka tahu, pengalaman itu bukan sekadar halusinasi atau mimpi buruk. Itu adalah kenyataan, dan mereka tidak kembali dengan tangan kosong. Mereka kembali dengan sebuah bukti yang akan menghantui mereka selamanya. Mereka berhasil lolos, tetapi mereka tahu, bayangan dari pasar setan itu akan terus mengikuti mereka. Mereka telah masuk ke dalam dunia yang seharusnya tidak mereka ketahui, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali menjadi diri mereka yang dulu. Fajar menyingsing di ufuk timur saat Aris, Bimo, dan Chandra tiba kembali di Jakarta. Mereka tidak berbicara banyak di dalam mobil. Keheningan itu dipenuhi oleh bayangan-bayangan dari malam yang baru saja mereka lalui. Sopir yang mereka sewa mengantarkan mereka ke rumah Aris. Setelah turun, mereka saling berpandangan, bingung apa yang harus mereka katakan. "Gue butuh istirahat," kata Bimo, suaranya serak. "Nanti kita ngobrol lagi." Aris dan Chandra hanya mengangguk. Mereka tahu, tidak ada yang perlu dibicarakan saat ini. Mereka semua butuh waktu untuk mencerna pengalaman mengerikan itu. Bimo berjalan pincang menuju rumahnya, sementara Chandra langsung masuk rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Aris berdiri sendirian di depan rumahnya, menatap keris kecil yang masih ia genggam erat. Keris itu terasa dingin, seolah-olah membisikkan sesuatu padanya. Beberapa hari berikutnya, mereka mencoba kembali ke kehidupan normal. Aris kembali bekerja, Bimo melanjutkan kuliahnya, dan Chandra mengajar di sekolah. Namun, mereka tahu, tidak ada yang normal lagi. Mereka tidak bisa melupakan malam itu. Suatu sore, Aris sedang duduk di kafe langganannya. Ia memesan kopi, tetapi saat barista menyerahkannya, ia melihat wajah barista itu berubah menjadi wajah pucat dengan mata kosong. Pemandangan itu hanya berlangsung sedetik, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tetapi saat ia melihat ke cermin, ia melihat bayangannya sendiri, dengan mata yang menyala merah, dan sebuah senyuman mengerikan di wajahnya. Di tempat lain, Bimo mengalami hal yang sama. Saat ia sedang mengetik tugas di depan laptopnya, ia mendengar suara tawa cekikikan yang familiar. Tawa itu berasal dari dalam laptopnya. Ia mencoba mematikannya, tetapi suara itu tidak berhenti. Laptop itu seolah-olah memiliki nyawanya sendiri, dan layarnya menampilkan wajah-wajah pucat dari para pedagang di pasar setan. Chandra yang paling sensitif, mengalami trauma yang paling berat. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang menyanyikan melodi dari pasar setan. Bisikan-bisikan itu tidak hanya mengganggunya saat tidur, tetapi juga saat ia terjaga. Di sekolah, ia melihat bayangan-bayangan aneh di balik punggung para muridnya. Bayangan-bayangan itu tinggi, kurus, dan memiliki mata yang bersinar merah. Mereka menyadari, mereka tidak hanya membawa pulang trauma. Mereka membawa pulang sesuatu yang lain. Sesuatu yang terikat pada mereka. Sebuah konsekuensi dari menginjakan kaki di dunia yang seharusnya tidak mereka ketahui. Akhirnya, Aris mengajak Bimo dan Chandra bertemu. Mereka berkumpul di sebuah taman yang sepi, jauh dari keramaian kota. Mereka saling menatap, mata mereka menunjukkan kelelahan dan ketakutan yang mendalam. "Kalian ngalamin hal yang sama, kan?" tanya Aris, suaranya parau. Bimo mengangguk pelan. "Gue nggak bisa tidur. Setiap kali gue merem, gue lihat wajah-wajah mereka. Gue dengar suara," kata Chandra. "Di mana-mana. Mereka nggak pergi." Aris mengeluarkan keris kecil dari saku jaketnya. "Gue nemuin ini di saku gue."
Gue nggak pernah punya ini sebelumnya. Bimo mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto yang ia temukan. Ini foto pasar itu, bisiknya. Gue nggak pernah ambil foto ini. Mereka menyadari, mereka tidak hanya melarikan diri dari pasar setan. Mereka adalah bagian dari pasar itu sekarang. Mereka telah terdaftar sebagai pengunjung, dan kini mereka harus membayar konsekuensinya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa menceritakan ini kepada siapapun. Tidak ada yang akan percaya. Dan mereka tahu, jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka akan menjadi gila. Di taman itu, di tengah malam yang dingin, mereka berjanji satu sama lain untuk menemukan jawaban. Mereka harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari ikatan pasar setan sebelum terlambat. Mereka tahu, perjuangan mereka tidak berakhir di gunung. Perjuangan itu baru saja dimulai. Dan kali ini, mereka harus melawan sesuatu yang tidak hanya berada di luar, tetapi juga di dalam diri mereka. Keputusan sudah bulat. Mereka harus mencari bantuan. Setelah beberapa hari mencari informasi di internet dan bertanya secara diam-diam kepada beberapa kenalan, Aris menemukan sebuah alamat. Itu adalah sebuah rumah tua di pinggiran kota, milik seorang paranormal yang dikenal sebagai Ki Jalu. Ia terkenal dengan kemampuannya membantu orang-orang yang berurusan dengan hal-hal gaib, tetapi ia tidak pernah meminta bayaran. Ia hanya membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Di sebuah sore yang mendung, ketiganya datang ke rumah Ki Jalu. Rumah itu terasa damai dan sejuk, jauh dari keramaian kota. Aroma dupa dan bunga melati yang harum tercium di udara, tetapi aroma ini berbeda. Aroma ini tidak membawa kengerian, melainkan ketenangan. Ki Jalu adalah seorang pria paruh baya yang tenang, dengan mata yang bijaksana. Ia menyambut mereka dengan senyuman. "Saya sudah menunggu kedatangan kalian," katanya. Suaranya lembut. "Silakan duduk." Mereka terkejut. Bagaimana ia bisa tahu mereka akan datang? Bagaimana ia bisa tahu apa yang mereka alami? Ki Jalu seolah membaca pikiran mereka. "Saya tidak tahu persis apa yang kalian alami," katanya, "tetapi saya bisa merasakan energi yang kalian bawa. Energi dari tempat yang tidak seharusnya kalian kunjungi." Aris, Bimo, dan Chandra akhirnya menceritakan semuanya, dari awal pendakian hingga pengalaman mereka di pasar setan. Mereka tidak menyembunyikan apapun, termasuk keris kecil yang Aris temukan, dan foto di ponsel Bimo. Ki Jalu mendengarkan dengan sabar, mengangguk sesekali. Setelah mereka selesai, Ki Jalu mengambil keris kecil itu dari tangan Aris. Ia menatapnya dengan saksama, lalu mengangguk pelan. "Ini bukan keris sembarangan," katanya. "Ini adalah tanda yang diberikan kepada kalian. Itu menandakan bahwa kalian telah masuk ke dalam sebuah perjanjian, tanpa sadar." "Perjanjian apa?" tanya Bimo. "Perjanjian sebagai pembeli di pasar itu," jelas Ki Jalu. "Setiap orang yang masuk ke sana, entah untuk membeli atau sekadar melihat-lihat, akan terikat. Pasar itu mengambil sesuatu dari kalian. Kalian tidak tahu apa, tetapi itu akan membuat kalian terus kembali. Dan pada akhirnya, kalian akan menjadi bagian dari pasar itu selamanya." Penjelasan Ki Jalu membuat mereka merinding. Jadi, firasat mereka selama ini benar. Mereka tidak hanya mengalami trauma, tetapi mereka juga terikat secara spiritual. "Lalu, apa yang bisa kami lakukan?" tanya Chandra. Suaranya dipenuhi putus asa. Ki Jalu menatap mereka bertiga, satu persatu. "Kekuatan pasar itu terletak pada godaan. Kalian sudah membuktikannya sendiri. Kalian berhasil melawan godaan itu. Itu adalah langkah pertama yang paling sulit. Tapi bayangan dan suara itu terus mengikuti kami," kata Aris. "Kami nggak bisa hidup normal lagi." "Itu karena ikatan kalian masih kuat," jelas Ki Jalu. "Untuk melepaskannya, kalian harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan semua yang kalian inginkan dari pasar itu." Ia lalu menjelaskan sebuah ritual sederhana yang harus mereka lakukan. Mereka harus kembali ke Gunung Salak, ke tempat di mana mereka tersesat, dan mengubur keris itu, serta menghapus semua jejak mereka dari ponsel dan ingatan. Mereka harus mengorbankan sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat mereka inginkan, sebagai tanda bahwa mereka menolak semua godaan dari pasar setan. "Aris," kata Ki Jalu, menatapnya, "kau harus membuang semua keinginanmu akan kekayaan.
Keris itu adalah perwujudan dari keinginanmu. Ia lalu menatap Bimo. Kau harus membuang semua keraguanmu akan hal-hal yang tidak logis. Kau harus percaya pada apa yang terjadi, tanpa perlu bukti fisik. Terakhir, ia menatap Chandra. Kau harus melepaskan semua ketakutanmu. Ketakutan itu adalah pintu masuk bagi mereka. Kau harus melawannya dengan keberanian. Mereka mendengarkan dengan saksama. Ini bukan lagi tentang lari dari masalah. Ini tentang menghadapi masalah itu, dan melepaskan diri dari ikatan yang telah menjerat mereka. Ini adalah perjuangan terakhir mereka. Mereka berjanji pada Kijalu, dan pada diri mereka sendiri, bahwa mereka akan melakukannya. Mereka tidak akan menyerah, tidak lagi, karena mereka tahu, jika mereka gagal, mereka akan kembali ke pasar itu, tidak sebagai pembeli, tetapi sebagai dagangan. Pekan berikutnya, di sore yang cerah, Aris, Bimo, dan Chandra kembali ke Gunung Salak. Mereka mendaki di jalur yang benar, di siang hari yang penuh dengan kicauan burung dan tawa para pendaki lain. Hutan itu terasa berbeda, tidak lagi mencekam, melainkan damai. Namun, mereka tetap merasakan dinginnya keris kecil di saku Aris, pengingat akan bahaya yang menunggu mereka. Mereka tiba di lokasi di mana mereka pertama kali tersesat. Aris mengeluarkan keris itu dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap keris itu, yang berkilau di bawah sinar matahari. Ia tahu, keris ini adalah perwujudan dari semua ambisi dan keserakahannya. Keris ini menjanjikan kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, ia juga tahu, semua itu palsu. Dengan sekuat tenaga, ia mematahkan keris itu menjadi dua bagian, lalu menguburnya di bawah pohon beringin tua yang dulu mereka temukan. Aris memejamkan mata, memfokuskan pikirannya untuk menolak semua godaan dan keinginan yang pernah ia miliki. Aku tidak butuh kekayaan, bisiknya. Aku hanya butuh hidup yang tenang, bersama teman-temanku. Bimo mengambil ponselnya. Ia membuka galeri foto dan menemukan foto pasar setan yang mengerikan. Ia tahu, foto ini adalah bukti nyata dari pengalaman mereka. Tetapi, bukti itu juga yang mengikat mereka. Ia menghapus foto itu, lalu juga menghapus semua data GPS dan kompas yang mati saat itu. Ia tahu, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Terkadang, ia hanya harus percaya. Chandra berdiri di samping sebuah pohon, memejamkan mata. Di dalam pikirannya, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang menyanyikan melodi dari pasar setan. Ia membiarkan suara-suara itu masuk, tidak melawannya, tetapi juga tidak menyerah pada ketakutannya. Aku tidak takut, bisiknya. Aku berani. Ketakutan tidak akan menguasai diriku. Secara perlahan, bisikan-bisikan itu menghilang, digantikan oleh suara angin yang bertiup lembut dan kicauan burung. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, ia merasakan kedamaian. Setelah ritual itu selesai, mereka merasa lega. Beban yang selama ini mereka pikul terasa terangkat. Mereka tidak tahu apakah itu berhasil, tetapi mereka tahu mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka kembali menuruni gunung, hati mereka dipenuhi harapan. Tiba-tiba, di jalur setapak, mereka menemukan sebuah batu yang terukir dengan tulisan aneh. Jalan ini hanya untuk orang yang berani. Aris, Bimo, dan Chandra saling berpandangan. Mereka tersenyum. Mereka tahu, mereka telah berhasil. Mereka bukan lagi para pendaki yang tersesat dan naif. Mereka adalah penyintas, dan pengalaman itu mengubah mereka. Aris menjadi lebih sabar dan tidak lagi serakah. Bimo menjadi lebih terbuka dan tidak lagi bergantung pada logika. Chandra menjadi lebih berani dan tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Mereka kembali ke kehidupan mereka. Tetapi kali ini, mereka hidup dengan kesadaran baru. Mereka tidak lagi mendaki gunung bersama, tidak pernah lagi. Mereka tahu, ada beberapa tempat di dunia ini yang menyimpan rahasia yang tidak boleh diusik. Dan mereka telah belajar, bahwa terkadang, bahaya yang paling menakutkan bukanlah yang dapat dilihat, tetapi yang tidak terlihat. Di malam Jumat Kliwon, saat angin bertiup kencang di pegunungan, mereka akan duduk di rumah masing-masing, memikirkan apa yang mereka lalui. Mereka tidak lagi takut, karena mereka tahu, mereka telah melawannya dan menang. Kisah mereka menjadi sebuah rahasia yang hanya mereka bertiga yang tahu, sebuah peringatan tentang bahaya yang mengintai di balik keindahan alam. Dan mereka tahu,
Jika ada orang lain yang berani mendaki di malam itu, mereka tidak akan membiarkannya sendirian. Mereka akan memberi peringatan. Karena mereka tidak ingin ada orang lain yang berakhir seperti mereka, menjadi bagian dari pasar setan.